Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Niputu Erinawati dan saya adalah calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Tabanan, Bali. Kali ini kita akan berbagi sebuah hal yang sangat penting dan begitu menantang, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasa kebingungan dalam memutuskan sebuah kasus yang terjadi di sekolah? Karena Bapak Ibu dihadapkan pada dua pilihan keputusan yang sama-sama benar? Apabila pernah, artinya Bapak Ibu sedang berhadapan dengan sebuah kasus yang disebut dengan dilema etika. Dilema etika adalah sebuah kasus yang kita dihadapkan pada dua keputusan dan kedua keputusan itu sama-sama benar. Ada juga kasus yang kita sebut dengan bujukan moral. Bujukan moral adalah kasus di mana kita dihadapkan pada dua pilihan keputusan, namun keputusan itu ada yang benar dan ada yang salah. Hal ini tentu tidak sulit bagi kita untuk membuat sebuah keputusan. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk mempelajari materi ini dan menerapkannya dalam peran saya sebagai seorang guru di sekolah. Dalam membuat sebuah keputusan, ada 4 paradigma yang harus saya perhitungkan. Apakah individu lawan masyarakat, apakah keadilan lawan rasa kasihan, ataukah kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang. Ada 3 prinsip yang juga harus saya perhitungkan dalam membuat sebuah keputusan. Apakah prinsip end-based thinking yang berfokus pada hasil akhir, apakah rule-based thinking yang berpatokan pada aturan, ataukah care-based thinking yang melibatkan rasa peduli kita terhadap sesama. Dan jangan lupa, ada 9 langkah pengambilan keputusan yang mulai dari yang pertama, mengidentifikasi hal-hal yang bertentangan, yang kedua, mengidentifikasi pelaku atau aktor yang terlibat, yang ketiga, mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan, yang keempat, menetapkan paradigma, yang kelima, menetapkan prinsip, yang keenam, melakukan pengujian benar salah, yang ketujuh, mencari opsi-opsi trilema lainnya, yang kedelapan, mengambil keputusan, dan yang kesembilan, yang penting adalah melakukan refleksi terhadap keputusan yang telah diambil. Bapak Ibu, sebagai seorang calon guru penggerak, saya merasa berkewajiban untuk membagikan apa yang sudah saya pelajari dalam modul 3.1 dalam program guru penggerak ini. Yang pertama, tentunya saya harus menerapkannya pada kehidupan saya sendiri, baik itu pada kasus-kasus yang saya temui di sekolah ataupun kasus-kasus yang saya temui di keluarga. Kemudian yang kedua, saya bersyukur saya sudah membentuk sebuah komunitas berbagi di sekolah sehingga saya bisa membagikan pengetahuan saya ini kepada teman-teman, mungkin dimulai dengan memancing teman-teman dengan kasus yang saya hadapi di sekolah. Nah, rencana itu tentunya harus didukung juga oleh berbagai pihak yang ada di sekolah, mulai dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian teman-teman di staf KAUR. Saya merasa ada satu teman saya yang akan membantu saya untuk mengambil keputusan secara lebih tepat karena dia memiliki prinsip pengambilan keputusan yang berbeda. Kalau saya pribadi lebih care-based thinking, sementara teman saya melihat dia lebih banyak menggunakan rule-based thinking. Jadi saya berpikir untuk menyatukan semua itu sehingga keputusan yang kami ambil akan jauh lebih bijaksana, akan jauh lebih tepat untuk kebaikan kita bersama. Kapan saya mulai merealisasikannya? Saya pikir karena sebentar lagi adalah penilaian tengah semester, itu adalah momen yang sangat tepat. Kenapa? Karena pada saat itu Bapak Ibu guru sedang tidak mengajar sehingga saya bisa fokus untuk berbagi ilmu dengan teman-teman saya di sekolah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan rasa terima kasih. Salam dan bahagia.